warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Konco-konco yang kami hormati, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini, yakni kajian yang ketiga, pertemuan yang ketiga setelah kemarin kita kajian bersama di rumahnya Pak Adam tanpa Hawa. Ini kita sekarang yang seharusnya ini di rumahnya Bu Haja Imaratun, karena ada suatu hal beliau kondisinya kurang sehat, maka dipindah di tempat ini. Dan sebelum kita ngaji, mohon hadiah Fatihah khususnya kepada beliau Bu Haja Imaratun yang sekarang sakit, Kalian titip setunggal, Gus. dan juga saudara kami Bapak Haji Alwi yang juga sakit, Terus Bapak Sumiarso Warsim bin Bapak Muhari. Sumiarso Warsim bin Muhari. Ini tembus seton niku jam 6. Oh, sampai situ. Semoga beliau berdua diberi dawa musyihah wal afiyah, dan yang meninggal digolongkan termasuk ditempatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhususun mu'alifatal kitab nasoihal ibad fi bayani al-fadi munafihati al-istidad liyaumil ma'ad, yakni Syekh Nawawi wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi wa jami'i masyayikhihi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Yang selanjutnya kita pada bab yang makolahnya nanti terdiri dari 2. Wafihi salasuna mau'idotan. Di dalam bab sunai ini ada 30 mau'idoh. Arba'atun akhbarun. Yang 4 ini berupa hadis. Wal baqi asarun, sedangkan yang lainnya itu berupa asarus sahabah atau perkataan sahabah. Wa na'ni bil akhbar, bagi musonef ini menghendaki yang dimaksud akhbar itu apa? Aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perkataan beliau. Wabil asari, dan Kiai Musonef menjelaskan perkataan asar itu adalah aqwalus sahabah, perkataan dari sahabat wa tabi'in dan tabi'in. Maka etika kita itu membaca hadis, ketika kita itu membaca hadis dengan membaca Al-Quran itu beda. Kalau kita membaca Al-Quran sebelum diterjemahkan, itu etikanya adalah wallahu a'lam bimuradi. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang dimaksud ayat tersebut. Sebab kita itu tidak boleh menafsiri ayat ternyata itu menyalahi apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka etikanya, dan ini yang hanya dimiliki oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak serta-merta artinya, itu tidak. Tapi sebelum mengatakan artinya, wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah lah yang tahu apa arti daripada ayat ini. Kemudian kita membaca artinya. Ini etika. Kemudian kalau hadis itu etikanya adalah ketika kita membaca sebuah hadis, umpamanya hadis innamal a'lu binniyah wa innamal likulli nawa, al hadis au kama qol. Kalau memang sudah jelas hadisnya seperti innamal a'mal itu jelas, tapi sok-sok kita kan nggak ngerti nih, apakah ini hadis atau ini asar atau ini justru aqwalul ulama.
Nah kita harus kadung qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu adalah asar sahabat. Maka kita jangan sampai masuk kepada apa yang dikatakan Rasul, barang siapa yang berkata itu adalah dariku ternyata tidak, adalah maq'adahu finnar. Maka orang yang demikian ini saya sediakan neraka. Ya, maka kita nggak boleh sebetulnya kalau belum yakin ini hadis atau tidak kemudian langsung qolan nabiyyu. Maka etikanya di situ adalah al hadis au kamakol. Ya, bisa saja ini adalah hadis atau mungkin makolah. Kamakol itu adalah makolah. Maka ini ketika sudah kita mengatakan seperti itu ternyata kok salah, itu sudah dimaafkan sebelum melakukan. Itu etikanya orang Jawa kan seperti itu. Saderenge matur nyuwun pangapunten mbok bilih mangke atur kawula wonten klentang. Itu adalah luar biasa. Itu akan membendung sebuah kefatalan. Kalau sudah seperti itu, kok ternyata ada salah lho. Kula kan pun matur awale. Ya ini. Tapi kalau langsung begini ternyata salah. Nah inilah. Maka ini di sini malah luar biasa oleh musonef ini dikatakan diberi definisi. Kalau yang hadis itu akhbar itu khobar itu adalah hadis, itu adalah qaulun Nabi, sedangkan asar itu adalah qaulus sahabah atau tabi'in. Maka sosok orang itu semangatnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhafadhu al-qadimi sholih wal ahdu bijaza aslah, padahal itu adalah makolah. Nah ini kan kacau ini. Itu dikira itu hadis, ternyata itu bukan hadis. Itu adalah makolah. Al-muhafadhah banyak. Maka ada itu 200 perkataan sahabat yang terlanjur dikatakan itu adalah hadis. Itu ada kitab yang sudah diterjemahkan. Itu perlu diketahui oleh para singa-singa podium. Nah, wadah jenenge apa? Sengi podium. Ya macan, micin. Iya wong putune singa podium ya. Ya patut bae ya. Iya. Singa krawu iki. Selain. Oke. Wah, paminhu bagian daripada tadi yang diceritakan salah sunah maidoh ini aifal makolatul ula, makolah yang pertama minal munabbihati, nyatane piro-piro pitutur as-sunaiyati kang bangsa loro. Jadi sebuah fatwa yang nanti petuahnya ini adalah ada dua yang digandeng. Ikuma hadis ruwiya kang den riwayatake apa hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wa naf'ulil muslimin. Khoslatani utawi rong pekerti iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku afdalu luweh utama. Iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku afdalu kang luwih utama nggih. Min huma tinimbang khoslatani al imanu badal, al imanu rupani iman billahi kelawan Allah, wa naf'ulan memberi kemanfaatan lil muslimina terhadap tiang Islam. Ini luar biasa. Jadi ada dua hal yang paling utama, yang sangat utama, yakni iman billah wa naf'ulil muslimin. Kenapa demikian? Karena imanu billah ini adalah salah satu teks ayat Al-Quran pertama kali, di ayat pertama kali. Jadi alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kemudian alladzina yu'minuna dan seterusnya. Berarti itu iman. Maka iman itu adalah yang paling utama billahi wa naf'ulil muslimin, dan memberi kemanfaatan kepada orang muslim. Bil maqol, dengan apa memberikan manfaat ini? Bil maqol, dengan ucapan, au biljah, atau dengan pangkat, atau MBC ya aweh manfaat dengan
ketuanya, au bil mal atau dengan hartanya. Sayang ibu imaratun ora pangkat ya. Nih, au bil badan atau dengan jiwanya atau badannya. Maka ini adalah sebisa mungkin kita itu memberikan manfaat kepada orang lain, ya, memberikan manfaat kepada orang lain itu kalau bisa bil makol, kalau bisa bil jah ya dengan jahnya, dengan pangkatnya. Kalau bisa bil mal maka ya dengan malnya. Kalau bisa dengan tenaganya ya bil badan. Maka apa? Saya barusan menyelesaikan perselisihan seseorang. Itu ada sebuah masjid kemudian dibangun dan saya diundang ini rapat Gus kangge napa rapate untuk mengganti ketua karena ketuanya selama ini tidak aktif. Oke, sepakat. Pada saat itu dikumpulkan luar biasa, kades, hadir dan sebagainya. Saya hanya menyampaikan orang itu ada 5 dan yang 4 ini benar, yang 1 ini belum benar. Tidak salah, ini belum benar. Yang 1 ini orang itu semangat pikirannya dan semangat tenaganya, semangat hartanya. Jadi corong bangun masjid ya pikirannya ya diberikan, hartanya juga diberikan, kemudian tenaganya juga. Ini luar biasa dan itu adalah benar, bagus. Yang kedua, orang itu ada yang pikirannya luar biasa tapi tenaganya tidak, bahkan duitnya ya enggak. Ini juga bagus, memberikan solusi, memberikan pemikiran. Yang ketiga, orang itu yang orang tau belum mikir tapi nak dijalui awet, atau dia akan dijak kerja ya kerja. Ini juga bagus, orang kakek ngomong. Atau ada orang itu yang diam, ya ora mikir, ya ora gelem kerja, ya tidak mau sodako. Ini juga bagus. Yang tidak bagus itu Mas, yang 5. Wis ora gelem mikir, tidak mau memberi, tidak mau bekerja, dan dia tidak diam, ngerusui. Maka ketua ini kalau nanti selama ini kok diam, terus jenengan ganti, bisa jadi yang dulu diam itu nanti akan membuat onar. Maka biar diam itu biar, yang penting dia tidak membuat onar. Ini dalam hal istilahnya memberikan solusi problem masalah. Nah, di sini juga demikian, orang memberikan manfaat kepada orang lain itu bisa dengan ucapan, bisa dengan kedudukan, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Maka kita tidak boleh kalau sregep tapi sayang, pelit. Ini harusnya dibalik. Alhamdulillah kayak walaupun toh ora tau gelem sedekah tapi entengan. Ini sama, sebetulnya tembakannya sama tapi kata-katanya ini diterima orang beda nanti. Atau sebaliknya, kalau ahli sedekah tapi sayang angger dikon pangkat kegiatan ratau pangkat. Ini kan menyakitkan. Menyakitkan. Tapi kan kayak alhamdulillah senajan to ora tau pangkat tapi awean loh. Ini kan beda, padahal kesannya ini beda. Walaupun toh sekilas itu sama saja. Nah, ini, nah, begitu juga dengan ini. Maka agama kita itu, apalagi keyakinan kita yang Ahlussunnah wal Jamaah itu, kenapa pakai tidak tafrid dan tidak ifrad, atau tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Inilah maka Islam di Jawa utamanya itu kenapa perkembangannya itu luar biasa tanpa penumpahan darah dengan orang-orang Hindu Buddha, itu karena penyampaiannya yang luar biasa. Nah ini hal yang demikian ini peninggalannya ulama-ulama dulu. Maka Mbah Nawawi itu menyitir hadis yang pertama pun ini menggunakan hadis khoslatani la say'a afdalu minhuma al iman billah wa naf'u lil muslimin. Walaupun toh naf'u lil muslimin ini ada perbedaan dengan hadis lain dari Rasul, yakni
khairun nas anfa'uhum linnas. Ini lebih mutlak. Ya, Nih, populer. mutlak. Karena apa? Kalau khairun nas anfa'uhum linnas, di situ luar biasa. Tidak mengatakan khairul muslim anfa'uhum lil muslimin atau khairul mu'min anfa'uhum lil mu'minin. Tidak. Atau bahkan lebih sempit, khairul nahdiyin anfa'uhum lin nahdiyin wan nahdiyat. Tidak. Nahdiyin alias kaki gubes. Ya ora maksudnya ngene lho, ning Basnas ki aja nggowo kene utok. Kalian juga kalian. Nah ini jadi oleh karenanya hadis yang pertama ini memberikan pengertian kepada kita yang sangat luar biasa. Semampu kita, semampu kita itu yang apa yang bisa kita berikan. Maka walaupun toh guyonane, ketika kita guyon kan ojo kaken jabatan, bukan jabatan. Tapi ketika kita itu membaca ini hadis ini, ternyata kita itu tidak harus memberikan manfaat kepada orang lain, itu tidak harus dengan tenaga, tidak harus dengan harta, apa itu, tidak harus dengan Jabatan. pikiran, apapun itu ternyata bisa, asalkan kita itu bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Yang mungkin orang yang membutuhkan kita itu ditekani tok ki wis senengi luar biasa. Ini enggak ada nilainya ini. Enggak ada nilainya. Sebab ada ini orang yang tekane lah diarep-arep, tapi sing diarep-arep lomani. Itu juga luar biasa. Nah, maka ya dimanapun posisi kita, asalkan itu bisa memberikan manfaat atau bisa dimanfaatkan oleh mereka, bagi saya memahami hadis ini luar biasa. Sosok kan ojo kok awakmu dimanfaat nih. Ini harus kita balik sebetulnya. Alhamdulillah masih ada orang yang bisa mengarah manfaat, memanggil manfaat dari kita. Oh, berarti saya alhamdulillah membawakan KBN. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, bersyukur. Alhamdulillah. Iya. Aja muncul karo Aja muncul. ora samudra ngarep. Langsung. Kakek ngomong cocok bae. Alhamdulillah yang manfaat. Iya, itu ya. Dan di sini bil maqali awil bil Bil jahi jal. bil mali bil badani. Tadi kan dijelaskan masalah tafkur, apa nama tafakkur? Iya. Tafakkur ini apa termasuk ke bil badani atau bil maqal? Iya. Maksudnya kan di sini tidak disebutkan bitafkir. Iya. Bermanfaat dengan secara apa namanya? Menyumbang pikiran Iya. istilahnya. Apa pikiran ini termasuk bil maqal atau bil badan? Ya. Jadi begini, kenapa di sini ini tanpa menyebutkan al-fikru atau al-akal, karena mal, badan, kemudian jah, kemudian makol itu sangat dipengaruhi oleh al-fikr wal akal. Orang itu kalau fikirnya atau akalnya itu akal yang buruk, tidak mungkin walaupun toh punya mal bisa bermanfaat atau memberi manfaat kepada orang lain. Orang itu walaupun toh punya tenaga yang seperti Mas Taufik, Dengerin tuh. Ja seperti sama. Ngomongnya yang tenaga. atau punya jah seperti Bu Hasanah. Ini. Tapi kalau fikirnya ini nanti tidak fikir yang positif, tidak akan bisa bermanfaat. Maka fikir ini menjadi modal pokok. Jadi tanpa menjadi satu poin, itu adalah masuk di masing-masing poin. Badan juga terpengaruh dengan fikir maupun akal, mal juga fikir maupun akal, jah juga demikian, makol apalagi. Berarti kalau kita lihat dari redaksi
qaulul ulama di sini, kemuliaan orang ini tergantung profesi berarti Gus. Berarti misalnya contohnya bupati ini baik bukan karena tahajud, bukan karena akan, tapi biljah ya Gus. Ya. Jadi gini, kalau kita membaca muqaddimahnya kitab Tanwirul Qulub, ternyata sulukun ilal akhirah itu tidak harus orang yang selalu membawa tasbih. Sulukun ilal akhirah tidak harus orang yang bersujud di masjid. Akan tetapi di sana ada abid, ada alim, ada muta'alim, ada bahasanya warkun ilallah. Ini yang kelasnya tinggi. Maka apa? Seorang bupati kalau dia ini menggunakan jahnya ini untuk betul-betul bagaimana jah ini bermanfaat kepada yang lain, maka itu namanya adalah sulukun ilal akhirah. Itu wong suluk. Jadi salah kalau seorang bupati kok digoleti anak buahnya, di mana bupati lagi duha. Malah salah. Loh, dia akan menyengsarakan atau setidaknya menyusahkan beberapa orang yang harusnya waktu itu untuk bisa tanda tangan, waktu itu bisa malah dibuat untuk lagi jaluk basnas ki lagi. Iya. Jadi contohnya kita bupati ki dhuwur. Aweane basnas. Jadi kalau ketua MBC, Ya. Ketua MBC. Gajian orang. Gajian orang coba lagi. Kalau BC dijaluki tanda tangan malah lagi. Oleh manuk ya. Masalahnya gajian orang. Aweane piye bukan karena dia loma, tapi karena uang Bu di desa apa awake. Tapi kan berjuang di jahil. Iya, jahnya ini. Jahnya ini lah. Anane be movie. Pada padu. Gini, Nah, ini yang hadis yang pertama. Kemudian